Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, bagaimana kabar hari ini? Saya harap sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Oke sahabat YouTube, di video kali ini saya tidak akan memberikan informasi lagi ya mengenai bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT atau bantuan sosial lainnya. Tapi khusus di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya sendiri sebagai YouTuber. Jadi saya kan masih terbilang YouTuber pemula. Kebetulan saya juga merupakan pendamping sosial PKH. Namun saya juga mencoba untuk menjadi konten kreator sebagai YouTuber, untuk memberikan atau juga bisa mensosialisasikan beberapa informasi terhadap sahabat YouTube semua sebagai masyarakat Indonesia agar program bantuan sosial dapat diketahui secara terbuka dan dapat diterima oleh sahabat YouTube semua dengan baik. Karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat di Indonesia, mungkin sahabat YouTube salah satunya, itu kebanyakan atau mayoritas saat ini di era sekarang itu lebih memilih media YouTube untuk mencari informasi daripada media-media yang lainnya. Oke sahabat YouTube, terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat YouTube semua yang sudah mensubscribe channel ini. Nah, untuk saat ini juga saya harap sahabat YouTube juga agar mensubscribe channel ini. Yang belum subscribe ya, harap di subscribe channel ini, kemudian ditekan tombol loncengnya, jangan lupa di share dan di like. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pengalaman saya menjadi YouTuber. Jadi sebenarnya saya sudah mengaktifkan akun YouTube saya itu sejak tahun 2013. Namun saya memulai upload video itu sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu itu sebenarnya saya hanya iseng-iseng untuk mendokumentasikan video yang saya buat itu waktu saya pertama punya anak pertama ini ya, yang masih balita. Jadi saya upload di situ. Mungkin sahabat YouTube bisa mengulas kembali, menggeser-geser ya ke bawah, scroll ke bawah video saya. Itu ke bawah itu video pertama adalah anak saya. Kemudian ada beberapa video yang mungkin kegiatan-kegiatan, ada festival pengantin di situ. Kemudian ketika saya belanja batik di situ bersama teman-teman pendamping PKH di sini. Kemudian saya pada 1 tahun yang lalu itu hanya mengupload beberapa video saja, karena saya rasa wah penontonnya kok hanya segitu-segitu saja. Jadi saya berhenti mengupload video. Saya kan belum tahu tentang per-YouTubean waktu itu. Jadi penontonnya hanya sedikit, subscribernya hanya sedikit. Nah itu. Kemudian saya mencari-cari informasi bagaimana sih. Yang jelas kita tidak bisa memungkiri bahwa pastinya ada mungkin salah satu niat kita untuk mencontoh para YouTuber kok katanya gaji YouTuber itu banyak sekali. Nah, sebenarnya saya nggak berniat seperti itu. Saya hanya untuk mengupload atau mendokumentasikan secara pribadi video-video yang sudah saya buat. Tapi juga saya mencoba belajar YouTube lebih dalam lagi. Ternyata kita baru bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu harus memenuhi target dari peraturan YouTube, yakni 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah itu saya mencoba
mengejar target yang 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu sangat sulit sekali sahabat YouTube. Kita tahu sendiri bahwa mungkin saya melihat YouTuber pemula, saya lihat videonya, kemudian saya komentar. Nah, terkadang mereka setelah saya komentari, namun komentarnya yang mengarah atau sejalur dengan isi konten videonya. Itu sebenarnya saya nggak yang penting saya lihat video para YouTuber pemula, kemudian saya komen terhadap video mereka, tapi saya nggak minta subscribe balik. Karena sub for sub atau kita komen di video orang, kita ketik sebalik ya, nah itu tidak boleh sebenarnya. Itu dilarang oleh YouTube. Tapi ya berusaha semaksimal mungkin sajalah mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kemudian beberapa video saya buat terus menerus, baik itu tentang tutorial. Jadi di video saya ini random ya, campur. Tapi saya membuatnya campur, ada tutorial, ada mengenai tentang PKH, bantuan sosial itu. Jadi pada waktu sekitar awal tahun 2020 itu sekitar bulan April kalau nggak Mei, kalau nggak Juni ya, itu saya mencoba bangkit lagi untuk mengupload video mengejar target 1.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kemudian saya mengupload video, membuat konten lagi, membuat video lagi. Namun penontonnya ya masih sedikit. Dan saya mencoba apakah kualitas video saya itu jelek. Jadi saya mencoba sampai tabungan saya itu saya habiskan untuk membeli salah satu kamera. Kameranya kalau nggak salah merek Sony ya, kamera Sony A5100 kalau nggak salah. Jadi kameranya itu, tapi saya ribet pakai kamera itu malah karena nggak ada mic eksternalnya. Jadi saya merekam suaranya pakai HP, kemudian saya gabungin, pokoknya ribet lah. Kemudian saya kok tetap saja video yang saya buat dengan kamera yang bagus, yang mahal, sekitar 3 jutaan ya, second pada waktu itu, kok tetap saja penontonnya sedikit. Apa yang salah ini? Nah, pada waktu itu saya cari lagi informasi, ternyata kualitas video itu nomor sekian. Yang penting itu adalah video yang unik, menarik, informatif, itu yang biasanya dicari orang, diketik orang di YouTube, itu yang penontonnya banyak. Dan ketika penontonnya banyak, pasti subscriber itu datang secara otomatis. Nah, dari situ saya jual lagi kameranya. Kemudian kamera itu saya jual, uangnya sebagian saya belikan handphone baru untuk merekam video saya. Jadi handphonenya itu, ini yang buat saya merekam ini adalah handphone Samsung A50s yang mungkin kualitasnya lumayan ya. Jadi saya buat handphone ini untuk merekam Samsung A50s, dan saya cari tema-tema yang mungkin banyak orang perlukan. Dan karena kemudian ada pandemi COVID-19 di bulan-bulan awal-awal bulan 2020 ini ya. Kemudian saya buat tema tentang bantuan sosial seputar PKH, bantuan 600.000 karena COVID itu. Nah, kok penontonnya banyak. Nah, dari banyaknya penonton itu akhirnya subscriber saya juga meningkat, penontonnya semakin banyak, dan saya mendapatkan target 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Pertama saya mendapatkan 1.000 subscriber sampai 1.500, 2.000 itu mungkin nggak terlalu lama. Cuma yang 4.000 jam tayangnya ini sangat sulit. Setelah mendapatkan target tersebut 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu, ketika saya 4.000 jam tayang, subscriber saya itu 2.000-an. Nah, itu pada
sekitar tanggal 30 Agustus. Jadi baru bulan kemarin ya saya dimonetisasi atau target saya terpenuhi. Kemudian saya masuk ke YouTube Studio. Nah, itu kan ada caranya, gambar dolar diklik. Kemudian kalau sudah memenuhi target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya itu tiba-tiba secara otomatis ada 3 step yang harus dilalui ketika pengajuan monetisasi. Nah, karena saya sudah pernah membuat akun Google AdSense di 2019. Kalau 2 tahun kemarin itu bisa membuat akun Google AdSense dulu, baru bisa pengajuan monetisasi di YouTube. Tapi kalau tahun ini itu Google AdSense-nya itu ketika sudah memenuhi target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi otomatis step 1 dan step 2 itu langsung tercentang, selesai. Tinggal step ketiga itu tinggal menunggu saja peninjauan. Jadi tanggal 30 Agustus saya pengajuan monetisasi, tapi nggak melewati langkah-langkah karena sudah otomatis tercentang. Itu tanggal 31 besoknya hari Senin, itu saya ditinjau hanya dalam waktu 24 jam. 24 jam. Jadi sekitar 1 hari ya. Itu hari Senin sore itu saya mendapatkan email. Akhirnya saya berhasil bergabung di sebagai partner YouTube. Jadi saya berhasil ditinjau, dimonetes. Akhirnya dolar-dolarnya itu saya masuk ke YouTube Studio, saya aktifkan semua dolarnya. Kemudian saya pelajari lagi. Ternyata bikin video di YouTube itu sebaiknya itu durasinya minimal 8 menit. Nah, itu nanti kita bisa menaruh iklan yang lebih banyak. Kalau kurang dari 8 menit itu iklannya nggak bisa ditaruh secara manual di banyak tempat, hanya mungkin 1-2 di awal dan di akhir. Kalau videonya durasinya 8 menit ke atas itu kita bisa mengaturnya. Itu ada scroll apa itu. Jadi bisa diatur bisa banyak iklan di video Anda. Dan tidak sampai di situ, dan mungkin ini saya tidak mau sombong ya, karena ini berkat para sahabat YouTuber semua yang sudah mensubscribe dan menonton video saya. Jadi hari Senin tanggal 31 Agustus sampai hari ini sekitar 1 minggu itu dolar saya atau penghasilan pendapatan saya di YouTube itu lumayan lah, walaupun tidak sebesar para YouTuber yang sudah sukses. Jadi ini awal mula YouTuber pemula ini ya. Sampai hari ini kurang lebih saya mendapatkan 19 dolar. Nah, itu kalau dirupiahkan sekitar 280 ribuan lah. Jadi situ. Jadi kalau aturan di YouTube itu nggak tentu ya. Jadi nggak bisa dihitung 1000 penonton itu mendapatkan berapa dolar. Itu kemungkinan kalau di Indonesia itu per 1000 penonton itu 0,3 sampai 0,8 dolar. Cuma sedikit, nggak seperti di negara-negara lain. Apalagi kayak di Amerika itu per 1000 penonton itu 1 sampai 7 dolar. Jadi seperti itu pengalaman nge-YouTube yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila sahabat YouTube ingin informasi lagi tentang YouTube, nanti saya akan bikin konten lagi tentang YouTube ya. Silakan komen di bawah ini bagi yang mungkin ingin sahabat YouTube inginkan dari konten saya ini. Mungkin ada tutorial lagi yang mungkin bisa request di konten saya ini. Silakan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya semuanya. Oke, itulah pengalaman YouTube yang saya jalani selama ini. Jangan sampai putus asa untuk menjadi YouTuber. Jadi bikin konten terus, semangat terus, jangan putus asa.
kalau bisa sering-sering upload ya, 1 minggu 3 kali atau mungkin setiap hari itu lebih baik. Kemudian tema yang dibuat itu harus tema yang menarik, yang banyak dicari oleh masyarakat. Jadi tema itu sangat penting, nomor 1 itu tema. Konten itu nomor 1, temanya itu apa, itu yang banyak dicari oleh masyarakat. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.